Selamat siang. Terima kasih telah mengundang saya dalam bincang-bincang puisi, romantika, dan euforianya. Oh, halo Mas Marto Paidi Danang. Oh ya, terima kasih kembali sudah menerima apa sih jenis undangan ya. Eh, Kali ini ya monggo sebenarnya buat ngisi waktu juga. Gara-gara emang nggak ada kegiatan di hari Sabtu yang liburan panjang kayak gini. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang soal penyair kampus. Tapi sebelum ngomongin lebih jauh soal penyair kampus, perlu diperhatikan lebih dulu atau digarisbawahi lebih dulu. Uh, Sebenarnya kita nggak punya istilah spesifik atau mengacu suatu penyair tertentu. Cuman ngomongin soal penyair yang ada di kampus atau penyair yang aktif di kampus. Karena kalau ngomongin penyair kampus, terus siapa tahu ntar malah jadi suatu kontroversi tersendiri. Malah Ya, rana cing, kita malah buat, dan malah ini biar buat gak mashup ada sendiri ya. Hah? Ya, siapa ngerti nganu ono kaya sastra koran ngono kae kan bisa jadi kontroversi sendiri. Ya, Apa puisi termasuk. saya? Dan nah, kali ini ngomongnya soal penyair kampus atau lebih tepatnya penyair di kampus. Nah, si Benny ini salah satu ya mungkin bisa dibilang penyair kampus juga ya. Aku nggak tahu tapi apa setelah dia lepas dari kampus, lulus dari kampus masih melakukan kegiatan-kegiatan kepenyairan di kampus lagi atau enggak. Tapi yo wis ngono wis kira-kira. Ada sesuatu pendahuluan dulu mungkin darimu? Ya, terima kasih Mas Hari sudah membuka forum, Wah, Mas ruang Adi. untuk kita berbincang-bincang. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Beni Pradipta. Saya suka menulis puisi dan di Lala itu saya masuk jurusan sastra Indonesia itu saya dilatih untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia, linguistik, dan bagaimana cara mengembangkan tulisan-tulisan kreatif saya. Jadi saya mulai menulis puisi itu semenjak SD, sekolah dasar. Pertama tulisan-tulisan kecil tentang ya kegelisahan-kegelisahan anak-anak remaja. Lalu kemudian saya tekuni lagi dengan membaca membaca karya-karya puisi-puisi pendahulu saya seperti W.S. Rendra, lalu ada kumpulan puisi Tongga. Saya menemukan penyair-penyair yang dekat dengan saya seperti Eka Budianta, lalu Joko Pinurbo. Nah, seperti itu Sahut. dan Anu, pada penting pagi itu hari sih ini di saya anu. akan membacakan puisi judulnya Jiwa yang Gelisah. Boleh Mas Ari? Oh, silakan silakan. Jiwa yang gelisah. Jiwa yang gelisah meluncur di jalan. Dia sendirian, menembus angin, membelah udara, akan tetapi misteri kehidupan tetap tak terdedah. Hidup dan kematian, ada dan ketiadaan,
adalah dua sisi berbeda-beda dari keping yang sama, hidup untuk dirayakan. Dari tiada kita ada, hari ini ada, esok tiada. Kematian bukan untuk diratapi. Jiwa yang gelisah meluncur di jalan. Dia sendirian, menikmati setiap tikungan, hingga tiba pada suatu masa, dia beristirahat untuk selamanya. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih kembali Mas Benny. Aku sedikit kikuk dengan panggilan Masmu loh. Tapi ya Kan wis oke lah. forum ya? Oke. Silakan, silakan. Ya, Jadi dilanjut Mas Ari. Ha? gimana? Sekarang masih menjadi seorang penyair kampus atau enggak? Atau sudah jadi penyair kantor? Atau penyair rumahan? Kalau misalnya dokter ya, dokter itu kalau di rumah dipanggil dokter rumahan nggak? Nah, no, dokter umum nih. Nggak tahu aku, Dokter dokter umum. biasa. Dokter, secara umum dokter. Iya, iya. Atau dokter jualan sepatu. Menurutmu itu masih dokter nggak? Ya pas menangani pasien dia bakal dokter, pas jualan Oke. sepatu dia pasti jadi pedagang. Iya. Jadi analogi yang saya gunakan itu adalah penyair itu nggak jauh beda dengan profesi lainnya gitu loh. Selama dia memproduksi puisi, menciptakan puisi, mampu mampu menghidupi dirinya dengan puisi, dengan syair. Oh ya, ya. Jadi konteks penyair kampus atau itu mungkin hanya apa ya, label di mana memang ruang tempatnya itu ada di universitas dan kembali lagi ke orangnya, kembali lagi ke penyairnya. Alasan dia disebut penyair itu karena apa? Karena untuk eksistensi kah atau untuk label, ya termasuk eksistensi itu ya, Ya, atau ya. memang orang yang suka menulis puisi gitu, menulis syair Baik di kampus maupun di luar kampus. seperti itu. Oh ya. Oh yang ngomongin soal Jadi apa penyair kampus terus apa dokter yang tadi kamu ingetin aku ke beberapa apa tokoh di sastra Indonesia ya. Beberapa kan ada yang dokter hewan, terus apa mungkin nyambi atau punya kegiatan di apa bidang kesusastraan juga bikin cerpen. Apa Taufik Ismail kalau nggak salah atau Marah Rusli. Beberapa kan dokter hewan juga, tapi para Rusli, juga menjadi seorang sastrawan ya. penis ya, ya. Nah, terus sejauh ini gimana apa kehidupan kepenyairan di kampus? Aktif nggak? Kalau untuk di kampus sih sudah tidak ya, karena saya sudah alumni. Mungkin kegiatan saya yo ngobrol seperti ini, diskusi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang menyukai puisi. Lalu saya memperkenalkan juga karya-karya puisi saya yang saya sudah bukukan, seperti Membunuh Sokrates, lalu ada Penyair dan Pramugarinya, lalu ada kumpulan puisi Sehabis Tangis Kecil. Nah, dari lewat Kamar. ya kamar. Kau ingat ya? Ya buka ini anu apa nih koleksi nih. Iya, Biasa nggak ada di apa versi soft copy-nya. ya. Lewat-lewat karya-karya saya itu saya
buat jembatan, jembatan antara dunia sastra dengan pertemanan di lingkaran saya, di sekitar saya yang saya temui. Jadi eh, buku puisi itu puisi sendiri ataupun karya sastra. Jadi saya nggak cuma nulis puisi saja, saya menulis cerita pendek. Eh, di situ saya mendapatkan teman-teman yang baru dan menambah wawasan saya tentang bagaimana kita mengembangkan tulisan-tulisan kita, tema yang diangkat dengan latar belakang yang baru. Balik Itu lagi Mas ke Ari. si balik lagi ke nganu kamu tadi yang apa di waktu dulu kapan, waktu dulu masih di kampus belum pernah, kelihatannya belum pernah apa terjauh secara penuh. Eh, Respon apa orang-orang kampus ya apa? Ya kita tahu apa beberapa emang beberapa yang suka atau beberapa yang ikut tertarik ke dunia apa ke penyairan sastra bakal ya sedikit banyak mendukung, tapi sejauh apa dukungannya? Beberapa Ya, dosen, beberapa mahasiswa kan kita tahu juga aktif di sastra, jadi sastrawan, siapa lo? Pak Yapi, Pak B mungkin, atau Mario Pak Lawi, Rahmanto nggak ya, nulis lagi. apa jadi ya gimana apa tanggapan mereka atau mereka bantu apa sih di apa kehidupan bersastramu itu? Kalau untuk bantuan yang pasti mereka mengapresiasi saya dengan membeli karya saya. Itu Mm-mm. satu. Yang kedua, eh, ada ruang dulu pernah di perpustakaan itu memberi ruang untuk baca puisi. Jadi disponsori oleh perpustakaan. Jadi memang memang untuk puisi itu kan nggak semua orang juga suka puisi ya. Tapi bagaimana kita penyair mampu mengajak orang-orang untuk mengenal apa sih itu puisi Indonesia itu. Bukan siapa itu penyair Indonesia, tapi kita memperkenalkan puisi, puisi Indonesia itu seperti apa. Itu. Oh ternyata Mm-mm. banyak tema-tema yang diangkat, ada tema sosial, lingkungan hidup. Nah kekuatan dari puisi itu sendiri ya dari personifikasinya itu yang menarik kawan-kawan di sekitar saya untuk bergabung, bergabung untuk menikmati karya-karya puisi. Begitu Mas Hari. Jadi untuk dosen beberapa beli buku saya, semuanya hampir semua, semua dosen, teman-teman, bahkan ada yang tertarik, Ben, saya suka menulis puisi ini. Ya sudah, dibukukan saja, dibukukan, kemudian kamu kamu pasarkan gitu, kamu Terus produktif kamu lah jadi dalam. anu apa gurunya? Enggak, Ya, saya bukan guru sih, lebih tepatnya teman ya, teman mentor, untuk mentor. sharing, Oh ya siapa tahu teman kamu untuk sharing. apa jadi guru terus bikin kelas apa menulis puisi sendiri. Sugih yo. Ya, dan ada beberapa teman di kampus seperti Patmo Adi, dan teman-teman di Seribu Jendela, memberikan ruang wadah untuk kita satu jembatan untuk kita berdiskusi berbincang-bincang tentang puisi, tentang apresiasi bagaimana menikmati puisi gitu. Terus Tuh, selain apresiasi, selain apa uh, menghormati sebagai apa tanda tanda hormat, beli buku dan semacamnya. Apakah mereka juga apa macam kasih kritikan dan mungkin memberimu apa ya link-link baru mungkin sesuatu yang uh, memberimu nama kelihatannya gitu. Membuatmu lebih pasti, lebih dikenal ke orang lain. pasti, pasti. Kayak apa itu? Em, Gini, jadi
di era tahun 2000-an itu mahasiswa sastra Indonesia Sanata Dharma itu saling berlomba, berlomba gimana caranya karya-karya mereka baik itu puisi, cerpen itu masuk surat kabar. Gitu. Di eraku, di era 2013 itu sampai sekarang itu bagaimana kita mampu untuk masuk ke ruang-ruang. Jadi sastra Indonesia kita itu, apalagi komunitas puisi kita itu nggak jauh-jauh dari penokohan ya. Jadi Mm-mm. di Jogja itu Oh kuat ya, ya. sekali misalnya nih, saya berteman dengan Joko Pinurbo gitu. Atau saya berteman dengan Afrizal Mauna. Nah, saya akan masuk ke lingkungan itu, masuk ke situ dan berkembang di situ hanya di komunitas itu saja. Tapi ada juga yang netral seperti eh yang menerjemahkan buku karya Hemingway bukan ya? Siapa? Aku lupa. Aku lupa. Bapak siapa ya lupa. Orang Nah, ISB beliau bukan? beliau kulitnya agak putih sih. Mm-mm. Dulu PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, Aktor juga. Saya lupa namanya siapa. Yang dia nerbit apa? Menerjemahkan 1948 eh 148 atau 168 ya? 1968. wah, Oscar kamu lupa aku. biasanya Animal ikut Farm itu tablet. George Orwell ya? George Orwell Ah, ya? udah Sowel. Sebelum Animal Farm itu sesudahnya ya? Sesudah Animal Farm apa sesudah sebelum Animal Farm? Enggak tahu kelihatannya sebelum malah. Yang dia membuat tulisan karya sastra novel yang futuristik gimana nanti di masa depan itu semua kita diawasi nggak bisa kemana-mana. Yo 1986, 84. Lah gue lah pokoknya. Ya gue. Ya ya orang itu. Ya ya, tokoh itu juga dia lebih netral. Netral maksudnya dia bisa masuk di grupnya eh di Salihara ataupun Di tempat saud. ya lebih Nah, netral. Ke tempatnya Pak Butet, Pagong, Padepokan Pagong. Jadi banyak. Ya kembali ke kita bagaimana kita menempatkan diri dalam. Tapi memang dalam dunia eh, sastra Indonesia, khususnya untuk produk-produknya seperti puisi, teater, karya sastra dan lain-lain, itu memang kita nggak jauh-jauh dari penokohan. Dan biasanya ya itu kayak grupnya Agus Nur ya grupnya Agus Nur itu. Dan gaya-gaya penulisannya mirip-mirip seperti itu. ya ya. Kayak ngono kuwi. Ya, Oh, oh wis lah walasan. ya nggak apa-apa Anu, ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu. udah. Eh, di kampus-kampus kan ada UKM, ada komunitas dan ada beberapa organisasi yang aku pikir sebenarnya ditujukan buat mewadahi orang-orang yang berkecimpung di bidang sastra. Eh, Kayak ada nama bengkel di mana-mana banyak nama bengkel, bengkel sastra utamanya. Eh, yang isinya mahasiswa yang pengen berkarya. Dan gue pikir masalahnya juga di mana-mana hampir serupa soal ada ketokohan di setiap eh, daerah, baik di setiap daerah maupun menekohkan suatu kelompok tertentu ya. Dan kebanyakan eh, selesai selesai di situ. Artinya bakal
mandek di situ bakal kalau sudah selesai di kampus bakal selesai juga apa karir kesusastraannya. Ada apa ya pendapat lain gimana bikin misalnya mahasiswa bentuk berjejaring ke banyak orang biar nggak apa selesai waktu apa selesai juga waktu mahasiswa. Jadi kita ngomongin tentang kampus nih ya, dan UKM-nya. Hmm. Eh, di apa penyair kampus kita pertama-tama ngomongin kampus dulu. Iya, soal UKM ya. Jadi Hmm. unit kegiatan mahasiswa itu kan karena mahasiswa mungkin ini yang diharapkan kampus itu biar nggak kupu-kupu gitu loh, kuliah pulang. Jadi dikasih ruang-ruang untuk berkegiatan di kampus. Dan ketoknya ngampus banget. Nah, tapi yang kita obrolkan ini soal produktivitas ya. Jadi untuk kita ambil misalnya puisi ya, bengkel sastra nih. Nah, produknya apa bengkel sastra di Sanata Dharma itu kan? Pementasan. Pementasan, oke. Terus para pemainnya punya yang namanya CV gitu. Jadi, wah, saya pernah memproduksi pementasan. Kan banyak ya kita ya produser sastra Indonesia buat produk-produk pementasan ya. Terakhir itu apa pementasan kalian? Bukan apa eh oh ya Oh, waktu remang-remang apa bengkel sastra pementasan kami bunga rumah makan. Tapi di bunga luar rumah. itu akhirnya apa bengkel juga ngebantu mahasiswa yang ikut kuliah apa tuh jenenge produksi teater apa pementasan drama ngono kae lah. Di Iya, setiap pementasan. apa di setiap angkatan ada itu kelihatannya. Kecuali 2012 kayaknya. Iya, iya. Iya, karena memang kalau untuk ditekuni lagi itu kan jatuhnya memang untuk ini ya komoditi ekonomi ya, untuk pendapatan. Untuk zaman sekarang memang agak sulit pementasan kemudian dapat spons bayar yang benar-benar profesi gitu. Jadi kegiatan itu bukan sekedar kegiatan tapi ada pemasukannya. Jadi kalau saya sendiri, saya berkegiatan dalam kegiatan sastra di prodi. Lalu saya untuk mendapat pendapatan, Oh iya, untuk mendapat memperoleh pendapatan. pendapatan, saya memproduksi karya sastra gitu. Terus buku-buku saya jual melalui marketplace, Instagram. Saya tawari, gitu kan, dari pintu ke pintu. Wah, puji Tuhan, gitu kan. Bukunya terjual. Jadi, saya mendapatkan memperoleh pendapatan dari menjual buku puisi saya. Mm-mm. Dan untuk sekarang, apresiasi puisi di surat kabar pun itu sangat kecil sekali. Jadi kalau misal kita menulis puisi di Kompas itu pun juga berapa bulan baru dikabari. Itu pun belum tentu puisi-puisi kita masuk ya. Oh, nganu, kuwi saingan karo orang-orang yang sudah cukup nganu, Indonesia nganu. ya tua, Tua, tua dan dekat dengan dewasa. mereka. Ora tepak karo nganu sih. Apa? Yakob Utama Yang udah pertama. meninggal. Oh iya. Wah, kamu nggak mendekat sih. Nganu, Ya, ya. PBY masih apa banyak kegiatan nggak? Apa pas ikut pandemi ikut nganu selesai juga PBY? PBY selesai untuk kegiatan Oh, puisi. Terakhir itu daring dengan Joko Pinurbo. hmm. Daring launching bukunya kalau nggak salah. Jadi beberapa bulan ini Pak Jokpin itu aktif sekali dalam produk produs karya-karya puisi.
Kita masih kontak-kontakan. Oh. Wah, dekat dengan Jopin sekarang. Nganu, apa? Kongguan, perjamuan Kongguan, bukan? Ah, zaman Nganu. Kongguan. Ya, itu salah satu buktinya. Oh, Itu. lu dapat Tapi nganu, sponsor dari Kongguan langsung biasanya. mungkin ya. Soalnya dulu saya pernah diajari dengan Pak Eka Budianta. Itu salah satu penyair penyair Indonesia yang dia udah sepuh sekali sekarang. Jadi dia yang memberikan kata pengantar di buku Penyair dan Pramugarinya. Nah, pengantarnya Hmm. itu dia memberikan arahan. Coba Ben, kamu carilah sponsor, sponsor Jarum Super atau Samsu. Saat itu Pak Eka menerbitkan bukunya itu disponsori oleh Jarum Super. Nah, Mantap. karena Pak Eka itu dulu mahasiswanya dari Profesor Sapardi Djoko Damono. Nah, Pak Eka itu kan memulai perpuisiannya juga dari zaman SMA, kuliah, dia kuliah pindah-pindah terus, Hmm. sampai dia menemukan cintanya, Bu Melani, Oh, oh. dihamililah itu Bu Melani kan, Bu Melani jadi profesor. Lanjut, lanjut. Pak Eka karena bahasa Inggrisnya bagus, dia keluar negeri ke Inggris, jadi jadi penyiar radio. Itu salah satu cerita dari Eka Budianta yang ya bisa disebut penyair kampus juga karena awal karirnya dia sebagai penyair itu karena disponsori oleh dibantu oleh Pak Kampus. Sapardi sebagai dosennya Oh, kan. Jadi cerita nih Pak Sapardi nulis surat untuk ownernya Jarum Super kan. Jadi memang ada anggaran untuk saat itu di tahun 70-an itu Jarum Super memberikan anggaran untuk karya-karya seni, karya sastra. Dan dari suratnya Pak Sapardi itu ceritakan bahwa ini ada penyair bagus ya kan. oh. Penyair muda yang berbakat dalam menulis puisi, tolong disponsori gitu kan. Akhirnya Pak Eka menerbitkan 4 buku kumpulan puisi itu dari sponsornya Jarum Super. Hmm, hmm. Itu ceritanya Pak Eka itu. Kalau saya itu sponsornya Sanata Dharma. Jadi ya saya menerbitkan buku itu diapresiasi. Nah, uang apresiasi itu jadi modal saya untuk menyetak buku saya, buku puisi-puisi Jadi, saya. cara apa eh, nggak langsung kampus yang semua apa kamu minta sponsor ke kampus gitu. Iya, saat itu dan memang belum ada lawan ya. Aku sendiri yang apa? Yang mendapatkan apresiasi itu. Kan di Hmm. angkatanku itu jarang yang menulis puisi terus kemudian diapresiasi atau mungkin kita nggak tahu ya. Dia nulis puisi tapi masukkan laci Ya, puisi-puisi ya. di dalam. Beberapa apa rekan yang kita kenal toh apa akhirnya menerbitkan buku sendiri juga. Eh, Iya, apa ya? Opki, Amri, Wendy. Fendi Tapi Nugroho. aku nggak tahu apakah mereka apa akhirnya memasukkan nama kampus ke bukunya dan apa menyodorkannya ke kampus. Tapi di luar itu kamu membawa bendera kampus juga nggak? Karena beberapa apa berita yang aku dapat juga eh, mahasiswa atau alumni akhirnya apa diberi sponsor atau didukung oleh kampus buat ikut acara atau eh, pergi kemana semacam beriklan dengan kampus atau lewat apa dia berkarya
bawa nama kampus ini dari kampus ini dan semacam itu. Oke, ngono juga enggak? Iya, iya, iya. Saya mendapatkan itu dan memang memang kampus kita itu Sanata Dharma juga termasuk kampus tua juga kan di Jogja. Jadi para Hmm. alumninya termasuk Joko Pinurbo, lalu ada Linus Suryadi, Dorothea, terus ada Denok Kristianti, termasuk Yapi Taum, Oh, masuk ke dan ya apa? ya ya untuk masuk ke Dua. instansi-instansi negara itu lebih dipermudah. Hmm. Walaupun mereka pun indie juga, mereka berjuang sendiri. Karena ya begitu jalan kepenulisan sastra itu yo berdikari gitu. Berani bakal miskin, enggak? Miskin sih enggak ya, enggak tahu sih. Soalnya Berani nggak kaya gitu. latar belakangnya kan beda-beda ya. Oh ya. Kalau saya yo memang penghasilannya saya nggak cuma dari puisi tok gitu loh. Sempat dulu ngajar, jadi guru, terus kerja di hotel, terus apa? Menyewakan kontrakan, Hmm. begitu. Kalau Pak Yapi, Pernah dia kan masuk kakak berita kampus. apa itu? Kalau kamu apa bikin acara yang akhirnya membawa nama kampus, biasanya eh, kampus juga apa bikin berita di webnya sendiri. Tapi biasanya apa orang-orangnya juga di nganu kontak sih. Tapi aku nggak tahu seberapa jauh beritanya bakal tersebar. Kalau berita kampus itu dulu sempat ada ribut-ribut di Natek soal kegiatan kita untuk baca puisi di Hari Sumpah Pemuda. Hmm. Ternyata mereka nggak mau muat. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kita dulu buat kegiatan puisi yang sebenarnya itu untuk ekspresi aja gitu kan. Kita nggak ngamen. Ekspresi Nggak kita dapat tentang duit. ya kita nggak dapat uang cuma Tapi kolektifnya dapat ya. sponsor. Hah? Sponsor. Nggak dapat duit tapi ada sponsor. Lanjut apa yang duit? Ya ini kita dapat minum aja. Hmm. Dapat minum. Ya itu kegiatan dulu ya di kampus. Ya, Naif itu banget ya. kegiatan di kampus. Masih mau ngomongin penyair kampus ini aku. Masih mau ngomongin kampus aku. Oh Eh, iya, ngomongin tentang ada ini. apa? Politik kampus Ada juga, soal Bos. soal nah, soal ngomongin kegiatan mahasiswa di kampus kelihatannya eh, salah satu yang bikin masalah tuh gara-gara apa intinya atau tujuannya adalah buat mendorong mahasiswa supaya berani membagikan karyanya pada orang-orang terdekat. Jadi nggak sampai atau sejauh eh, membuat link atau membuat suatu ekosistem yang apa ya kuat mungkin supaya apa Iya. mahasiswa mahasiswa apa terus berlanjut untuk berkarya atau bukan mahasiswa doang sih semua masyarakat kampus ke apa akhirnya ikut terlibat atau punya ekosistem yang baik untuk melanjutkan kalau udah nggak apa
gabung di kampus lagi. Dan beberapa kegiatan atau beberapa kuliah akhirnya ngebikin antologi atau ngebikin suatu pertunjukan eh, teater atau beberapa kumpulan-kumpulan cerpen ya benar antologi di. Sehingga akhirnya dibikinkan kegiatan yang akhirnya orang-orang itu lagi atau teman-temannya lagi yang datang, yang nonton, yang beli, ya, sing Ya, kupikir sponsornya Pak belum belum almarhum apa Hermanto ya, dikelola berarti ya. terlalu jauh ya. Iya, iya. Jadi masalahnya adalah soal manajemen sastra ya. Nah gue manajemen gue. Jadi ekosistem itu akan bertahan ketika ada pemasukan, ada income. Nah, kalau hanya mengandalkan sponsor tanpa membuat para pelaku itu produktif, itu hanya akan sekedar begitu buat acara, ya sudah selesai. Atau enggak acara momenan apa seperti acara-acara momen-momen gitu, misalnya kayak ada angkringan sastra, ya kumpul-kumpul aja, kumpul-kumpul pada mabuk, makan-makan, ya kan. Setelah selesai Nah, sudah hanya nostalgia saja, hanya selesai di situ. Tapi kalau ketika itu menjadi satu eh, profesionalisme gitu kan, seperti misalnya nih sekarang ada adik-adik tingkat itu membuat satu apa web ya kan, nganu yang apa disebutin ada kita nganu kok terbuka dengan hal-hal seperti itu. ya Sudut satu web kantin namanya misalnya. misalnya sudut kantin itu kan produk kolektif ya dari teman-teman, nggak cuma sastra Indonesia aja mungkin. Terus satu Hmm. usaha mereka untuk bertanggung jawab sama intelektual yang mereka dapat di kampus ya. Baik itu culture studies, baik itu literatur sendiri dan linguistik. Dan itu dikembangkan lewat produk-produk puisi, cerpen, opini, produk jurnalisme, ada investigasi juga. Hmm. Dan itu kelihatannya mereka kolektif deh, patungan, saweran. Ya ya, patungan Itu patungan. bentuk kegiatan yang memang belum ada sebelumnya. Di sastra Indonesia Sanata Dharma itu belum ada. Mereka hanya sebatas itu ada mata kuliah jurnalistik kan ya, produk jurnalistik. Mentok itu dibuat majalah yang hanya produknya tuh hanya majalah kok. Yang materi itu kita sudah dapat mungkin dulu di SMA atau SMP ya. Dan untuk intelek kita itu harusnya kita masuknya ke magang. Untuk, untuk kapasitas kita harusnya kita magang gitu. Kampus tidak magang. Hmm. Tapi ya akhirnya kita belajar sendiri-sendiri lagi kan, Ya ya, mandiri. kelihatannya akhirnya kita harusnya belajar sendiri-sendiri. Iya, Ya, ya, dengan apa? Kalau mau bersandar atau menyandarkan diri pada kampus misalnya, atau apa kuliah-kuliah yang ada di kampus, eh, kan ada juga apa beberapa mungkin kampus yang menolak nilai-nilai tertentu atau nganu apa oh, ada ada gitu. beberapa hal yang beberapa hal kan emang apa emang di apa di apa ya ditahan atau dihentikan buat dilakukan biar Ya, misalnya demo ngono-ngono kan beberapa kampus nek apa mahasiswa demo juga kelihatannya apa ya namanya terancam.
Iya, iya. Lain hal kalau apa nama nama kampus sudah besar, terus solid, mahasiswa ini demo pun aman-aman baik kelihatannya. Jadi aku ingat apa satu acara kapan ya? Mungkin salah satu teman kita juga acara tanggal 30 September. Akhirnya apa kita bikin panggung buat ya seneng-seneng rame-rame. Tapi kan eh, karena itu tanggal yang ya cukup nganu ya, apa ya, mengancam mungkin. Akhirnya kan beberapa orang akhirnya juga seenggaknya ditanyai atau diinterogasi soal ini kegiatan apa, ini maunya apa. Jangan sampai apa berlalu kelewat jauh dan membahayakan satu dan lain Ya, hal mungkin. ya. Misalnya kayak kegiatan penggalangan dana, tapi tiba-tiba ada provokasi ngomongin tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Wah, atau pembukaan lahan, pembukaan pabrik di Kalimantan. Wah, itu ngeri juga sih. Mm-mm. Padahal produknya penggalangan dana, diskusi, terus puisi, ada juga pernah terjadi di kampus kita. Ya, dan yang apa nonton bareng film itu juga apa beberapa kali eh, yang apa sing untungnya sing eh, di lingkup kecil nggak ke kena apa kena geruduk ya, tapi yang lingkup apa ya pas kayak fakultas kok universitas nonton bareng satu film kan akhirnya ada ormas yang apa mendatangi menghentikan apa pemutaran film. Iya, terus Wah, mungkin itu juga yang terjadi apa kalau apa jenenge eh, mengandalkan kampus atau membuat kampus sebagai satu sandaran paling besar. Ada hal-hal kayak gitu yang membebani. iya, terus pertanyaannya, kenapa di zaman sekarang ini kita masih menulis puisi gitu? Nah, ya gue kok ya kenapa masih nulis puisi Ben? Kenapa kok nggak Ganti nganu apa bikin meme aja misalnya? apa? Bikin meme aja. Iya, kenapa nggak bikin meme atau bikin apa kartun itu ya atau Oh ya, gue nganu lebih nganu populer hari ini seenggaknya. Kenapa ya puisi? eh kenapa puisi ya? Karena puisi itu punya satu daya imaji yang padat, yang kita sekali baca itu loh. Itu dan itu mengendap. Misalnya saya puisi pertama yang saya baca itu puisi dari Puisi eh, betul. Pak Rendra. Oh, bukan. Oh, Pak Rendra. S. Itu tentang sajak. Mahasiswa. Songkok Jagung. Songgok Jagung ya. Kosong. Iya, iya, iya. Dan itu daya endapnya itu kan, oh iya ya itu kan kita ada reflektivitas di situ. Nah, Joko Pinurbo kemudian menambahkan seperti ini. Kekuatan dari puisi itu sebenarnya ada di personifikasi. Ya, kita bisa mengambil makna yang luar biasa di sesuatu yang bukan lewat majas, lewat personifikasi itu.
Makanya pop culture yang diangkat sekarang itu sangat menggebu-gebukan personifikasi Hmm. dan ya banyak-banyak karya-karya yang surrealis. Realis. Iya, karena ya itu kebutuhan sih, kebutuhan zaman. Misalnya dulu puisi dipakai untuk misalnya Daud ya kita ambil di Bible nih, dia menulis Mazmur untuk memuji Tuhan. Lalu untuk soneta-soneta yang ada di Inggris untuk merayu betina, pasangan, Hmm. ya, untuk mengabadikan raja-rajanya dalam karya-karya puisinya atau puisi-puisi yang digunakan untuk profetik. Jadi puisi yang menggambarkan tentang masa depan, kenabian itu. Hmm. 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 Ya, puisi itu akan selalu terikat dengan zaman yang berbeda-beda sih jiwanya macam-macam. Jiwa zaman itu pasti berbeda ya, Hmm. gitu. Jadi satu mata kuliah kalau kita ngomongin tentang puisi profetik. Nah, itu juga perlu Ya, dikaji itu di menarik juga teologi. kalau mau dipingin lagi. Iya. Tapi paling tidak puisi itu tidak hanya mentok pada euforia toh gitu. Euforia di mana eh hanya udah gue nyaman aja udah bukan sekedar rasa nyaman toh tapi ada satu produk ya produk untuk bisa bisa ini bisa berkembang Hmm. Hmm. ya puisi adalah puisi gitu. Oh ya, puisinya adalah puisi sendiri pembuatannya. Ya misalnya kayak kakak alumni kita itu ada Mbak Fitri Ngantiwani dia putri sulungnya Pak Wiji Tukul dia menggunakan puisi itu sebagai healing sebagai penyembuhannya bagaimana dia menceritakan masa kecilnya tanpa seorang bapak bagaimana dia takutnya dengan tentara-tentara kita, bagaimana dia sedihnya harus survive dengan ibunya Hmm. Hmm. dan dengan adiknya. Jadi puisi itu sebagai penyembuhan bagi Fitri. Kalau untuk saya pribadi, puisi itu seperti jembatan kita untuk masuk ke dunia sana gitu. Ke dunia sana itu maksud karena bacaan-bacaan saya itu banyak dari Alkitab, dari Injil, dari bagaimana seorang Yesus Kristus itu menawarkan suatu kehidupan yang ideal. Ya, digambarkan di situ bagaimana perumpamaan tentang surga. Nah, itu dari tema-tema besar itu saya sublimkan jadi puisi-puisi yang dekat. Jadi hampir seperti Joko Pinurbo yang misalnya mengangkat tema Paskah, Hmm. Celana Hmm. Ibu ya judulnya ya, puisi celana Celana itu. ibu. Iya kan? Saat Yesus bangkit, ya, kamu harus pakai celana dulu dong. Terus kata ibunya Maria, sudah Paskah, Pas ibu. pas ibu. Yo anu ya, apa puisi salah satu puisi mungkin sing paling apa ya?
puncak pencapaian Jepin mungkin kupikir akhirnya apa Iya, ya akhirnya aku nggak tahu udah berapa kali ngerti ngerti apa puisi celana ibu ini digunakan tapi tetap tetap oh bagus juga tetap tetap bagus saja iya. sementara beberapa apa Mungkin mungkin gini, eh, jadi punya warna sendiri gitu loh. Misalnya di eranya Joko Pinurbo nih kita ngomongin di eranya Jokpin ya. Di tahun berapa? 90-an ya. 90-an. Jokpin itu ya dicekek sama W.S. Rendra, terus ada Sutarji, lalu ada Sapardi. Kemudian menemukan Hmm, gayanya yang seperti itu, yang yang renyah itu loh. Loh, puisi ternyata bisa dibuat gini toh ya. Gitu. Atau kita ngomongin tentang Afrizal Malna yang sebagai peneliti puisi, dia menggunakan oh, simbol-simbol yang apa ini gitu kan. Ya begitulah Afrizal Malna. wah, begitulah Rizal Malna. Iya, sama pun juga Sutarji gitu kan. Tapi memang dari semua warna itu kekuatan dari puisi itu ya di majas dan personifikasinya. Ya ya mungkin begitu juga. Gimana sejauh ini udah ketemu berapa orang yang akhirnya mencapai puisimu yang mungkin memberikan warna tersendiri mungkin atau membuatmu lebih terarah pada suatu apa ya teknik enggak. Ini aku sebenarnya untuk penulisan puisi pun juga belum matang. Maksudnya masih proses memasak. Jadi saya masih bereksperimen. Jadi buku terakhir puisi saya itu Membunuh Sokrates. Nah, saya mengambil Adigium Sokrates, pemikiran Sokrates, lalu hidupnya, lalu saya puisikan dengan tema-tema besar itu. Itu sih, Mas. Ya aku, Harusnya aku tawa dulu karena aku nggak pernah apa dipanggil mas atau semacamnya olehmu sebenarnya. Apa meneh ya? Pernah dipanggil buat ngisi kegiatan-kegiatan kampus toh. iya, Buat ngisi seminar juga enggak? Karena apa? Kupikir salah satu yang akhirnya membuat seseorang atau mahasiswa kita kenal dengan atau berjejaring akhirnya dengan tokoh-tokoh di luar kampus kan, melalui seminar. Selain melalui festival-festival atau komunitas-komunitas yang di apa ikuti sendiri apa artinya di situ kampus ada keterlibatan lah seenggaknya untuk mengundang mereka. Kamu udah diundang ke suatu seminar belum buat jadi apa narasumbernya? kalau untuk mengisi satu seminar belum ya. Tapi kalau untuk jadi juri itu pernah, pernah berapa kali. Karena ya memang ini ya, beda zaman beda cerita ya, beda angkatan beda cerita ya. Oh Kegelisahannya iya. beda-beda. Mungkin kegelisahan sekarang itu gimana caranya karya sastra itu tetap survive di zaman corona ini ya. Ya, sebisa mungkin begitu. Ya, masuk mahasiswa sastra juga.
Tapi entah kenapa, entah kenapa ya, kenapa aktivis-aktivis yang berangkat dari jurusan sastra itu selalu ini ya, provokatif ya. Jadi mereka bawa benderanya masing-masing, bendera kampus masing-masing, kemudian kayak digoreng di satu ranah diskusi atau seminar, kemudian berantem ya dengan wacana-wacana mereka. Memang seperti itu ya sastra Indonesia ya. Ya mungkin begitu ya. Aku nggak tahu apa 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 dari dulu kayak gitu atau cuman hari-hari ini doang. Hmm, Eh, atau ya apa gara-gara media sosial, aku pikir nggak juga. Karena sebelum adanya itu juga kayak gitu. Mungkin cuman hari ini lebih kelihatan aja vokal, lebih mudah mungkin. jadi sekarang itu malah justru yang harusnya penulis itu mengendap, tapi sekarang provokatif. Maksudnya gampang ter, ter apa namanya, Tersulut, tergoreng. Ya, tergoreng. seperti itu. Dia digoreng tanpa mengetahui duduk permasalahannya seperti apa. Yo penting nganu seo, penting juga visi. Ya, yang ya itu pukul dulu baru ngobrol gitu loh. Mm Penting nganu sih, rame di sih. Karena keramaian adalah sumber apa pemasukan hari ini. Enggak Nah, sih. jadi ya, Ya, karena ada beberapa sastra di ya Jogja yang beberapa ramai, sih. kita nggak tahu Mm dia, tahu-tahu, oh masuk Kompas gitu kan. Masuk Kompas, oh, kondang. Oh, kenal aku ini, menunggu lah. Ini rekamannya direkam toh ya? Rekam, rekam. Lagian dikit juga bisa rekam sendiri kelihatannya. Otomatis. Oh iya ya. Gimana? Kamu mau nganu? Mau ngapain? Apa? Perlu nganu nih, perlu nganu nih. Perlu apa? Dokumentasi? Enggak. Oh iya, nanti kita lewat email ya ngobrol lah ya. Oh, ya baiklah. Nah, sekarang setelah kita ngomongin puisi, terus kita ngomongin percintaan di kampus, dunia kampus, lalu dengan segala fasilitasnya, terus ketika lulus, nah Nah, ketika lulus, Ren. ketika lulus ya saya masih nulis puisi, nah saya suka nulis puisi. Oke, alasanmu tadi apa? Akhirnya mencintai puisi ya, mencintai puisi atau menyukai puisi apa? Tolong jangan bilang kamu suka baca dong. Kecuali nganu apa emang punya suatu kegilaan membaca tersendiri. Ya nganu apa apa punya tujuan-tujuan tertentu enggak? Nah, kita kira-kira gitu. Apa Ya, menguasai Jogja dengan apa puisimu atau semacamnya? Ora? oh, tidak seperti itu. Kenapa? Itu nganu loh, cukup besar loh. Cita-cita yang cukup menarik loh. Iya, kayak Fadlizon ya. Ya itu juga boleh. Apa mau jadi DPR suatu saat dengan apa? Dengan mengendarai puisi. Kendaraan politiknya berupa puisi, bukan bukan apa berupa uh, buzzer.
Apa kamu mau jadi nganu penyair buzzer? Itu mungkin nganu profesi menjanjikan hari ini. Iya ya, menjanjikan itu. Berapa dolar dibayarnya? Nggak tahu tuh. Ratusan juta mungkin. Ratusan juta. Ya, setahu gue tuh hadiah yang paling mahal dalam perpuisian itu, yaitu nulis puisi esai itu besar itu hadiahnya berapa? 30 juta kalau nggak salah. Oh, 30 apa oh 50? ya ya. Wisata saya itu ya bisa nih. Tapi itu gara-gara ada modal besar juga di baliknya sih. Di Kompas saja kalau tulisan kita masuk itu berapa sekarang? 700.000 itu untuk puisi. Berapa ratus gitu kan, nggak ada. 300 mungkin. Iya, di bawah 1 juta kan? Ah, Di bawah UMR. ya, ya. Wis kena nih. Ya karena ini aja tanda kasih aja kan. Wah, puisimu bagus nih atau tulisanmu bagus nih. Udah nih, tak kasih duit nih. Udah. Ya gitulah sastra koran ya. Ya, Tapi pertanyaannya ya. apa sekarang orang-orang dewasa ini masih baca cerpen di koran ya? Selain Oh, komunitas, orang yang suka cerpen atau puisi, oh, nggak tahu juga ya. Mungkin perlu iya, penelitian lebih lanjut lagi. perlu riset ya. Hmm, Nah, apa surat kabar di Jawa Tengah kan sudah pada gulung tikar ya, ya, ya. Udah pindah ke nganu, apa media online semua sekarang kelihatannya. Atau daring seenggaknya semua. kebanyakan ke media online. Tapi memang puisi itu akan tetap tetap eh, tetap populer, puisi-puisi populer itu ketika itu tadi ada komunikasi kombinasi atau semacam kayak perpaduan misalnya puisi dengan karya lukis atau puisi dengan lagu. Yang baru ini ada Pak MH Ainun Najib itu dia kolaborasi dengan Kotak. Judulnya itu Manusia Manusiawi. Jadi dulu di era Iwan Fals ada satu band besar namanya Kantata Takwa. Oh, Nah, kan Rendra apa-apa. termasuk membernya. Ya, WS Rendra termasuk member di dalam itu. Oh, menyuplai puisi buat nganu, syair apa lagu-lagu nih Kantata Takwa. Kenapa? Iya, bisa jadi untuk liriknya ya. Hmm. Dan Rendra pun juga di beberapa part dia membaca puisi. Oh, sekarang mungkin dilakukan, puisi itu dilakukan. Lagu puisi, Oh ya lagu puisi lagi ya cukup populer sekarang kelihatannya. iya. Ya entah musikalisasi entah lagu puisi. Tapi soal lagu puisi ya cuma tahu orang itu doang. Kakek itu. Siap kayak itu. So, Oh, di wah, ya, puisi untuk sakitnya. Basuki. Aku cuma tahu itu yang apa kepikir lagu puisi ngono kuwi. Orang yang akhirnya ngomongin itu lagu puisi bukan musikalisasi puisi. Ya, musik dan puisi atau puisi yang dilakukan. Perbedaannya itu ya. Ya kelihatannya gitu. Eh, Soalnya apa kebanyakan yang akhirnya apa
tak tonton atau aku ikuti kan ngomongnya atau benar-benar ngebikin suatu puisi menjadi lagu. Iya, ngono kan Ya, lah. Aku ora ngerti ngomongnya piye. seperti Ebit itu dia memplop mempromo apa mempromploma Allah, mewacanakan bahwa lirik-liriknya itu bukan lirik tapi puisi gitu. Mm-mm. Ebit Kiade atau permainan kata ya. Jason Ranti juga termasuk itu. Oh, Jason Ranti. Tadi dia habis join loh. Kalau ya ya di masih saya nggak apa lah. Kelihatannya masih Salah-salahnya kondangan. Sibuk. paling sibuk kali lagi kondangan kali. Sibuk. Kondangan. Ya, itu menarik juga Jason Ranti kan apa lagu-lagu nih. Oh, ya Iya dia. unikatan. Berapa Nah, siapa meneh ya? Iksan Skuter mungkin atau siapa sisir tanah mungkin? Enggak. Iya. Kan begitu era sekarang ini orang-orang kan. lucu apa yang sering dipanggil festival-festival nganu sastra juga kupikir. Iya. Kamu mau mengikuti jejaknya Jason Ranti? Kita sudah punya dunia masing-masing. Oh, Jalan kita berbeda. ya sesekali nganu apa jalannya sama nggak apa-apa toh ya. Ya, latar belakangnya juga beda. Nah, kamu latar belakangnya nganu apa? Seminari, seminari bukan toh kamu itu? Bukan, bukan. Wah, mau mlebu seminari Ben. Loh, kan seminario. Nganu apa dengan apa karyamu yang akhirnya seperti tadi kamu bilang itu bernuansa religius Katolik kupikir. Yo, kenapa enggak? Tapi saya ora, ya ora ngerti ding. Itu pertanyaannya lain sih. Ya, begitulah. Ya begitulah jawaban gampang. Ada jawaban Ayo. yang lebih eksploratif, elaboratif enggak? Soalnya kita ngobrolnya itu siang-siang. Kalau kita ngobrolnya tengah malam mungkin lebih taksu. Ngobrol malam-malam, aku yakin kalau di sini nganu sedikit mengganggu orang-orang. Iya, ya. Ya mungkin nganu sih perlu perlu golek panggon aku. Ya, mulai 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 berusaha. Hmm, hmm, hmm. Terus rencanamu bikin anu karya baru lagi atau mau vakum beberapa lama? Ya pastilah karena untuk sekarang pendapatan dari hasil menjual buku itu sangat membantu sekali. Hmm, hmm. Jadi semakin saya menulis buku, menulis lagi ya saya mendapatkan penghasilan tambahan. Nganu cari sponsor? Enggak? Wah, sekarang aja orang buat event aja agak susah ya. Lagi cari sponsor. Iya juga. Siapa Ya, ngerti nganu? Kita mau membantu ya Pak? gereja.
Gereja saja sekarang lagi krisis, pemasukan mereka kan kurang nih karena umat jarang ke gereja. Kan Nah itu gereja hidup nganu, dari itu nganu apa gereja juga punya apa masalah manajemen kayak gitu kelihatannya. iyalah, kan harus mandiri ya gereja itu ya. Mhm. Kalau misalnya umatnya sedikit nggak ada kolektor ya romonya makan apa? Yo nganu sebenarnya apa bisa membantu dirinya sendiri karena apa kalau kemiskinan gue pikir apa amat sangat membantu untuk menjalankan doktrin tersebut. Nah, pertanyaannya kemiskinan itu standarnya seperti apa? Ya kok tergantung mau standar miskin negara atau standar miskin siapa nih. Iya, kan? Karena subjektif sekali. Hmm. Ini udah habis berapa batang ya? Nggak tahu itu apa nganu sehat nganu sehat tentrem. 76. 76. Wah, kok nggak nganu apa sehat tentrem Yang paling murah. Kalau kamu ke nganu. Indomaret, paling murah ini. Oh ya neneng Indomaret yang paling murah mungkin nih. Neng warung toh ya ada apa ya jeruk mungkin atau yang lain kedondong lho ono Hmm, kayaknya merek buah-buahan sing yo lebih murah daripada yang lain. Ini kamu lagi promosi atau gimana? Siapa? Lagi promosi Promosi apa? 76. Enggak sih. Cuma, cuma ini aja. Rokokmu apa ya? Itu 76 nih. Jarum. Karena yang murah. Melinting dhewe Dari kowe. daripada beli eceran, lebih mahal. Nek tekune mung siji luwih murah to yo. Iya. Tapi aku nggak kerep sih. Hmm. Itu. Ada pertanyaan apa lagi Mas Ari? Kita berbincang-bincang apa lagi? Wah, dari ya ya. Ngapa ya? Se. Nggak ada kelihatannya kayaknya yang tadi udah semua ya yang aku mau tanyain soal kampus, soal eh, jejaring di kampus sebenarnya. Utamanya sih ngomongin kampus ya tadi. Yang aku mau apa sasar di beberapa pertanyaan. Iya, Dan penyair. Kalau manajemen disebut sebagai dengan penyair, ya. apa yang Iya. ono Manajemen lalu terus dunia penyairan apakah kampus mendukung atau enggak yang akhirnya ya cukup menjawab kelihatannya apa meneh nganu bisa dibungkus Mas eh, Ari. Hah? Bisa Ada satu dibungkus. lagi hal-hal yang apa kelihatannya belum. Menurutmu kepenyairan hari ini menurun nggak apa nih ya nilainya kualitasnya timbang yang mungkin sudah aku nggak tahu sudah-sudahnya kapan sih. Mungkin 2000-an 90-an 80-an dibandingkan hari ini. Justru kalau untuk menulis itu banyak banyak donatur ya. Donatur yang misalnya nih menulis tentang coronavirus. Terus donaturnya dari kegiatan aktif di para eh, orang-orang yang menyukai puisi, banting banting apa sawer uang untuk membiayai.
bagaimana kita buat tulisan ya, bukan justru untuk menulis itu sekarang sangat-sangat banyak sih, karena kita banyak waktu luang, Hmm. kita dikurung di rumah, ditambah lagi banyak klaster yang bermunculan. Di Jakarta saja itu sekarang untuk jenazah COVID ya, Hmm. itu kalau misalnya ambulan udah nggak bisa nampung, ambulan itu cuma cukup buat 3 jenazah. Kalau misalnya lebih dari itu ya pakai truk. Hmm. Hmm. Ya, jadi untuk kepenulisan justru sekarang lagi aktifnya ya. Tapi kalau untuk nilai itu sendiri kembali ke siapa yang menulis ya. Misalnya kayak Joko Pinurbo, Joko Pinurbo ya memang karena dia profesinya sebagai penulis puisi, sebagai peneliti peneliti juga tentang perpuisian, progresnya pasti akan lebih produktif ketimbang Hmm. guru yang menulis puisi atau guru pabrik yang menulis puisi atau tukang ojek yang menulis puisi. Begitu sih. Oh ya. Jadi soal apa penulisan sebenarnya sekarang atau seenggaknya kelihatannya sekarang sedang aktif-aktifnya ya. Iya, karena ya itu tadi kan waktu kita dikurung di rumah. Hmm. Nah, soal apa karena dikurung di rumah juga kan mungkin beberapa pertemuan yang nggak bisa dilakukan apa ya dengan tokoh-tokoh itu tadi. Kalau kita masih mau ngomongin ketokohan. Tapi kalau untuk Eh, mempertemukan teknologi sudah membantu sih lewat daring. ya. Zoom, Instagram Live seperti ini, atau lewat YouTube. Ya, ya. Akhirnya tinggal orang-orangnya lagi ya. Ya, bisa survive-nya itu seperti apa. Terus apa meneh? Gimana dengan apa orang-orang otodidak? Apakah menurutmu cukup baik? Eh, atau baiknya kalau mau apa ya mulai nulis mungkin otodidak atau perlu guru? Baik itu pasti. Konsisten itu yang dipertanyakan. Hmm. Jadi ketekunan untuk menyelesaikan tulisan, untuk mempublikasikan tulisan, itu yang daya juang itu yang jarang. Jadi apa ketekunan untuk memproduksi itu proses-proses itu yang kemudian dievaluasi. Oh iya ya, gitu. Ada review. Nek ana review ya ditandangi ini ora mung di fanke wae berarti. Iya, Mulai ya. sama acara-acara seperti ini yang membuat uh, karya tulis itu menjadi lebih terpublikasi kan. Hmm.
Udah ada lagi nggak pertanyaan-pertanyaan dariku? Lihat aja sudah apa habis sampai di situ sih materinya. Padahal makalahnya banyak ya. Padahal ya kupikir makalahnya banyak. Ternyata setelah dilakoni, oh ternyata nggak banyak-banyak amat. Perlu review lagi kelihatannya. Iya, kita belajar ya. Oh, lah iya, apa ini? Belajar buat podcast. Hmm. Gimana? Kamu mau menyimpulkan sesuatu atau mau menutup dengan apa? Bukumu nggak mau kamu publikasikan ini di sini? Bukuku masih ngantri di percetakan. Yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah gimana? Oh ya sudah-sudah ditunjukkan biar beberapa orang mungkin yang kapan-kapan eh, nonton atau aku nggak tahu sih ini apakah bakal ada yang nonton atau enggak. Tapi nggak apa-apa sih. Ada, pasti ada. Itu masih ada Optimis satu betul orang. kamu itu. Yang pasti ini sangat diapresiasi sekali. Hmm, hmm, hmm. Dan memang jamnya jam ini jam sibuk ya. Hmm, hmm. Jam Apalagi sibuk hari dokter. ini nganu sebenarnya ada apa yo? Pacar merah. Wah, itu rame meneh wi. Kalah saing karo pacar merah nek kaya ngene iki. Ya, itu satu produk bagaimana beberapa komunitas bisa membuat manajemen yang baik. Hmm, hmm, hmm. Memang untuk jurusan-jurusan seni, sastra itu perlu belajar manajemen supaya ya bisa langgeng. Kalau nggak bisa diolah dengan baik, ya kacau Indonesia Raya, nggak Hmm, terarah, hmm. berantakan sak gelemi dewi. Oh ya soal apa lanjutin dikit soal yang pacar merah dan apa kegiatan buku lain macam kampung buku dan Motosik. Aku dulu sebelum pacar merah Motosik dan apa kampung buku ada dapat satu apa buku di jendelanya Toga Toga Mas bukunya Ade Ya, harganya 10.000 ya, di loker apa di suatu rak apa buku obral. Eh, isinya soal apa kamar buku apa kantong-kantong perbukuan di Jogja dan penerbit-penerbit waktu itu harganya cuma 10.000 dan akhirnya masuk ke rak buku obral dan yang kelihatannya nggak laku-laku banget. Nah, itu buku terbit tahun 2000-an aku nggak tahu lupa berapa 2009 ya, mungkin. ya, Terus setelah ada apa ada Motosik ada kampung buku dan semacamnya. Aku menemukan buku itu lagi dengan apa cetakan baru, diterbitkan penerbit baru dan apa harganya aku pikir fantastis akhirnya 100 ribuan lebih dan ya akhirnya bisa belajar dari situ bahwa uh, manajemen ini penting buat seenggaknya ngebikin apa buku-buku yang kayak gitu atau penulis-penulis yang kayak gitu bisa terwakili dan nggak diobral semena-mena gitu. iya. Begitu. Sama halnya Hmm. dengan karya lukisan, karya seni rupa, semua aspek lah. Ketika manajemennya bagus di balik seni rupa yang hebat itu kan ada manajer yang bagus juga loh. Di balik band yang besar pasti ada manajer yang baik gitu loh. Hmm. Sama halnya penulis ya, balik penulis besar itu ada editor yang bagus Oh iya iya, maupun editornya penting loh. maupun manajemen yang bagus.
Misalnya, kenapa buku Penguin Books itu sekarang dia bisa konsisten sampai ratusan tahun ya? Hmm. Iya kan? Hmm. Udah ratusan tahun itu penerbitan buku sampai sekarang dari Inggris. Oh, oh. Tapi pancen api-api sih. Ya, dan kemudian Gramedia Pustaka itu meniru manajemennya, copy paste. Sekarang kan patron sastra Indonesia itu di Gramedia. Hmm. Tapi kembali lagi ke manajemennya, gimana? Oh ya, Maria kan bikin apa buku salah satunya kelihatannya akhirnya terbit di Gramedia ya. Iya, Ayura ya. kurang tahu. Wah, sayang sekali. Ya mungkin kapan-kapan bisa ditanyai lebih lanjut. Iya, DM lah coba kita ngobrol gitu. Atau ini bisa ditambah ya, kita coba ya. Soalnya, oh, kalau Instagram Live itu bisa ditambah nggak sih Nggak tahu. sumbernya? Kayak model WA gitu. Kayak ini soal nganti papat. Ning ya empuh nek tergantung Iya, orangnya nganu juga next apa time ya. online juga atau enggak kelihatannya. Iya, next time ya kita ngobrol sama Maria Budianta. Apalagi Mhm. dia kan anak penyair ya, yang Wah, benar-benar anak udah. penyair dan anak dosen luar biasa. Ya benar saja. Ya ampun. Dan dia juga harus survive dengan dunianya sebagai musisi dan seniman. Ya itu nganu cukup mengejutkan ya. Iya, dia sama sekali nggak ngambil dua profesi itu sebagai penyair maupun sebagai intelektual. Dia mengambil Oh, jalur musik. sadar. Padahal kalau akhirnya mengambil itu membantu amat sangat. Kupikir lancar ya remake atau apa perjalanan atau karirnya. Belum tentu dunia sastra itu beda sama dunia TV. Wih, ya Kalau anu. Oh ya, oding bener. kalau dunia TV, per TV-an mungkin bisa. Tapi kalau dunia intelektual, dunia akademis, atau seni, beda cerita. Harus punya warna sendiri. Kayak misalnya Pak Bagong. Pak Bagong itu penari. Tapi anaknya itu ada di teater, monolog, terus sama musisi jazz. Oh ya kuwi nganu, persoalan sendiri ya. Kita berdua selesai, Padepokan mungkin selesai. Oh, iya sebenarnya aku pikir pajapannya sudah selesai. Iya, semenjak Pak Bagong meninggal ya. Hmm. Meski akhirnya apa diteruskan, karakternya udah beda. Iya, karena nggak menari lagi. Karena nggak menari lagi. Kalau misalnya ada yang nerusin nari ya, ya mungkin mungkin daya imajinya Pak Bagong masih hidup sampai sekarang untuk koreografi tarian. Ya mungkin Dan mungkin gitu. ternyata aku dapat fakta baru nih. Info dari Pak Butet sendiri, itu tari Jaipong, Jaipong itu hasil koreografi dari Pak Bagong. Hmm. Jadi Hmm. Jaipong Mantap. di Betawi itu sebenarnya bukan tarian Betawi itu. Itu
buatan orisinil Pak Bagong saat ada acara penerimaan tamu dari luar negeri kalau nggak salah. Terus disambut sama Oh, koreografinya Pak Bagong di Jakarta. oh. Terus nggak tahu kenapa tarian Jaipong itu jadi tarian orang Betawi. Padahal bukan. Karya orisinilnya Pak Bagong. Oh, iya, dianggap Putra bagus sendiri terus yang diambil tidak. alih. Tapi Mungkin karena hak cipta ya. Mungkin karena tarian itu di Betawi, di Jakarta, jadilah produk itu. atau kita masih mau ngelanjutin apa ini? Udah jam 1. Udah jam satu. Oh ya udah jam Ucap. satu. Cari makan dulu atau cari nganu rezeki buat anak-anak. Ya, next time. Yo next time. Ini perlu penutupan nggak ini? Iya dong. Dirimu yang bungkus. Ya apa ya penutupannya? Kira-kira kayak gitu. Dari tadi kita ngobrolin soal penyair yang ada di kampus, kehidupan di kampus, sokongan, dukungan, dan halangan yang ada di kampus dan semacamnya yang menghidupi atau yang melingkupi penyair. Terus apa perlunya jejaring dan manajemen yang baik supaya apa ekologi ekosistem kehidupan apa berkarya nggak cepat mati dan apa ya ada rezeki buat menghidupi seenggaknya. Biar ya nggak miskin-miskin amat kupikir. Terus perlu juga kalau kalian atau kita-kita ini menghidupi atau hidup buat berkarya di bidang sastra berjejaring itu tadi jangan cuma ngandelin kampus sih sebenarnya. Tapi juga menjalin jaringan dengan orang-orang di luar terutama orang-orang yang mungkin bisa mensponsori dan menghidupi ya tentu dengan apa konsekuensi bakal manut dengan nilai-nilai seenggaknya sedikit nilai mereka kira-kira kayak gitu kapan-kapan kita bikin lagi mungkin Oke. ya mungkin aja karena saya sendiri nggak berencana buat ngebikin apa ya hal ini berkali-kali ya kira-kira kayak gitu sekian dan terima Buatlah kasih berkali-kali. oh ya kagak deh Iya, ya, nganu oke, oke. ini nganu apa kepentingan ekonomi politik nih kalau ini Iya. Ya, makanya ke Jogja. oh ya di Jogja ada suatu Ada apa tugas. ya progres Ya, di perpustakaan ada akses WiFi. oh ya perpustakaan oh ya di sini juga ada akses wifi gratis di perpustakaan tapi aku nggak bisa setiap hari ke sana tentu saja Iya. Oke, begitu. Terima kasih untuk forumnya dan apresiasinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Hari ya, sudah ya mengundang ya saya menjadi bicara pada siang hari ini. oke sekian dan terima kasih ini mata ini Ben tinggal lagi Ya, itu X sih gue. oke